tidak, jangankan omongan, tangan saya pun bisa jadi viral di sosmed. Jadi saya harus ngomong belak-belakan, setelah itu kalian viralkan, terserah. Tidak ada masalah. Bagi saya dunia demokrasi adalah sebagai konsekuensi daripada transparansi antara pemerintah dan masyarakat. Nggak ada masalah. Yang penting semua dalam koridor. Bapak Ibu semua, adik-adik semua, Indonesia pada tahun 96-97 kita pernah menjadi negara yang disegani oleh dunia, khususnya di Asia. Kenapa? Karena lifting minyak kita setiap tahun 1,6 juta barel per day. Konsumsi kita itu hanya 500 ribu barel per day. Kita ekspor kurang lebih sekitar 1 juta barel per day. Pada tahun 96-97 pendapatan negara kita APBN 40% dari sektor migas. Kemudian krisis ekonomi dan sekarang lifting minyak kita turun terus. Sejak pasca reformasi tidak pernah lifting minyak kita sampai target APBN. Hanya naik di 2008 dan 2016. Lifting minyak kita di 2024 580 ribu barel, di bawah target APBN 600 ribu barel. Alhamdulillah perintah Pak Presiden Prabowo kepada saya, salah satu KPI-nya adalah harus bisa kita menaikkan lifting. Maka saya laporkan kepada IMF pada tahun 2025 bulan Oktober target APBN di lifting kita 605 ribu barel dan realisasinya sekarang sudah mencapai 605 ribu barel per day sebelum akhir Desember 2025. Jadi ini target APBN kita udah tercapai. Masalahnya adalah ada yang terganggu. Impor kita, adik-adik teman-teman mahasiswa, impor kita untuk solar, konsumsi solar kita itu 34 juta ton per tahun. Sekarang kita blending antara B10 sampai B40. Impor kita sekarang tinggal 4,9 juta barel per tahun. Di 2025 kita dorong menjadi B50. B50 ini campuran dari CPO ke etanol. Nah, kemudian kita dorong lagi untuk bensin, kita bikin S10 supaya campurannya adalah etanol. Nah, saya mau jelaskan ini. Nggak apa-apa, Om suka kalau kalian agak sedikit gimana-gimana gitu. Biar kalian tidak dengar di sosmed apa itu etanol. Adik-adik mahasiswa, etanol ini adalah bahan baku yang didapatkan dari jagung, dari tebu, dari singkong. Ini adalah untuk mencampur bensin dalam rangka menurunkan emisi dan ini energi yang bersih. Di Amerika sekarang sudah ada mandatory 20%, 20. Nanti kita lihat, ada slide-nya, bikin slide-nya coba. Kemudian di Brasil itu sudah ada B30 dan B85. Di India sudah ada B10. Di Thailand sudah mandatori B20. Yang mengatakan hoax ini adalah orang-orang yang tidak ingin untuk kuota impornya dipangkas untuk menuju kedaulatan negara. Saya bisa bertarung Bapak Ibu semua, saya sengaja membawa ini dalam ruang publik sebagai ruang diskursus. Saya mantan aktivis dan tidak pernah mundur untuk melakukan perdebatan-perdebatan intelektual yang konstruktif. Saya ingin mengatakan ini kenapa?
Karena yang melakukan penemuan ini bukan hanya ahli minyak dari Indonesia, dari hampir semua negara. Kalau kita campur ini dengan etanol, maka kuota impor bensin yang selama ini diambil alih oleh importir, maka berlahan-lahan importir kita kurangi, maka ruang pekerjaan mereka berkurang dan mereka tidak ingin agar Indonesia mengurangi impor dan kita impor dan impor terus. Ini tujuannya. Saya juga meminta kepada mahasiswa Cipayung Place, silakan bikin diskusi. Saya datang untuk kita bisa beradu argumentasi. Mau dari jam 7 pagi sampai jam 7 pagi pun sebagai mantan aktivis saya siap untuk berdiskusi dengan kalian. Yang penting punya data, nggak ada masalah. Saya juga dulu waktu mahasiswa, gubernur, menteri pidato, waktu itu saya sering protes di depan publik. Jadi adik-adik saya, kalian kritik itu gizi bagi saya. Bukan saya membenci kalian. Kalian adalah bagian daripada kebesaran saya semua. Yang berikut, yang kita impor apa adik-adik semua? Yang kita impor itulah LPG. LPG kita impor sekarang 8,7 juta ton per tahun konsumsi kita. Kapasitas produksi kita hanya 1,4 juta. Selebihnya kita impor. Kenapa kita impor? Karena memang bahan baku kita tidak ada. Nah, ke depan kita dorong untuk membangun hilirisasi DME. DME ini dari batu bara. Tujuannya apa? Tujuannya agar semua kebutuhan kita ada di dalam negeri. Setiap tahun kita impor energi 520 triliun rupiah. Devisa kita hilang. Uang orang Indonesia beli bahan baku minyak 520 triliun tiap tahun. Saya tidak ingin bangsa kita punya sumber daya alam, tapi setiap tahun kita impor. Dan ini yang tetap mau dipertahankan oleh para importir itu, yang sudah terlalu nyaman dan enak memanfaatkan kuota impor yang tiap tahun naik terus. Pasti banyak orang yang tidak suka dengan kebijakan ini. Tapi bagi saya, demi kedaulatan Ibu Pertiwi, jangankan selangkah, sejengkal pun saya tidak mundur untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Nah, terkait dengan kebijakan bagaimana mengelola sumber daya alam kita serahkan kepada rakyat. Bapak Ibu semua, adik-adik mahasiswa, tahu nggak? Sumur minyak ada 45.000 yang dikelola oleh masyarakat sejak Indonesia belum merdeka. Pada saat mereka kelola dikejar-kejar oleh oknum aparat. Dan mereka selalu diganggu. Saya lapor sama Pak Presiden. Pak, mereka ini ada di daerah Provinsi Jawa Timur, ada di Jawa Tengah sebagian, di Sumsel, Jambi, Sulawesi, Sumatera Utara sama Aceh. Apa yang kami lakukan Bapak Ibu semua? Daripada mereka ilegal, kita bina mereka dengan baik. Harga dibeli oleh Pertamina 80% ICP. Ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Dan izinnya kita kasih kepada mereka, kasih kepada UMKM, BUMD, dan koperasi. Sudah saatnya orang daerah kita berikan menjadi tuan di negerinya sendiri. Daripada semuanya hanya dipegang oleh satu kelompok tertentu. Adik-adik mahasiswa, ini yang saya lakukan untuk urusan energi. Jadi memang urusan energi ini bukan urusan gampang. Tidak main-main, dibutuhkan nyali. Dan kalau kita mau senang-senang saja, maka kita tinggal menerima kenyataan. Dan target kita lift ini 2029, 2030, insya Allah akan mencapai 900.000 barel. Supaya kita tidak lagi melakukan impor minyak pada tahun 2090. Dan di 2026 ketika kita dorong ke B50,
tidak lagi kita melakukan impor solar. Udah selesai. Itu menyangkut dengan minyak. Yang berikut menyangkut listrik. Sebagai laporan kepada IMM. Kita masih punya 5.700 desa yang belum punya listrik. Masih ada 4.400 dusun yang belum punya listrik. Perintah Bapak Presiden Prabowo agar semua kita listriki. Semua desa, dusun, semua kita listriki. Maka tadi saya baru pulang dari Manado, daerah-daerah 3T, NTT, Papua, Maluku, Sulawesi, programnya sudah kita lakukan, kita targetkan. 2029 tidak ada lagi desa yang tidak ada listriknya. Semua harus kita listriki semuanya. Terakhir dari saya, untuk teman-teman IMM.